Ya Muhammad. Langsung dibilang ya Muhammad. Nggak pakai ya Rasulullah. Ya Muhammad. Ya karena abang. Posisinya abang. Ya Muhammad. Kenapa dulu? Beginikah dakwah yang kau sampaikan kepada sahabatmu? Menyambut tamu yang datang dengan cacian, dengan hinaan. Saya ini capek jalan dari Mekah ke Madinah. Menyelamatkan iman saya. Menyelamatkan akidah saya karena saya cinta dengan kau. Apa kata beliau? Wahai sahabatku, inikah balasanmu atas dakwah yang telah aku sampaikan? Kau hinakan keluargaku. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, bilang kepada sahabat-sahabat yang menghina keluargamu, aku tidak minta balasan apa-apa, kecuali kecintaan kalian kepada keluargaku. Dari situlah sholawat digabung dengan kalimat wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi nggak cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad doang, itu baru koma. Tambahin wa ala ali sayyidina. Itu mayoritas, karena kita mayoritas kita jadi berani. Jadi orang yang nggak sembahyang, KTP-nya Islam, dia punya jasa sama kita. Makanya jangan dimusuhin. Lu Islam doang lu, sembahyang kagak, puasa kagak, nggak apa-apa, menang. Maka saudara jangan pernah, kalau saya nih, jangan pernah kita memaksakan sholawat seperti lampu Aladin. Yang keluar dari bacaan sholawat, satu jin yang bilang, silakan, aku berikan kau 3 permintaan. Mendingan dia tidur menikmati rahmat Allah daripada dia tahajud memaksa Allah buat mengabulkan doanya. Dzunub. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita malam ini. Kita diperkenankan oleh Allah untuk duduk di tempat yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, di tempat yang di dalamnya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di tempat yang di dalamnya kita mengkaji ilmunya Allah, tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir mengikuti acara ini dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian saya muliakan, ini kitabnya ada di handphone kita masing-masing. Sekarang saya mau baca Burdah ya. Pasal 3 itu kalau di handphonenya ada, silakan aja dibuka. Pasal 3 ada bait kata Imam Busiri, madda'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Kata Imam Al-Busiri tentang bagaimana cara kita menyikapi sebagai umat terhadap sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan beliau, madda'athun nasara fi nabiyihimi. Janganlah kita sebagai umat beliau nih, perintahnya apa? Jauhkan bagi Rasulullah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani kepada nabinya. Jangan sampai cara kita memuji Nabi seperti orang Nasrani memuji nabinya. Tetapkan bagi Nabi Muhammad pujian yang kau sukai, apa aja boleh, tapi jangan sampai kayak orang Nasrani. Bagaimana orang Nasrani memuji nabinya? Menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Itu jangan sampai. Karena itulah masa fatrah yang 600 tahun kekosongan nabi dari Nabi Isa diangkat ke langit
sampai diutus Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun. Itu masa patroh namanya. Di mana masyarakat masih menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Nabi diutus, diperintahkan untuk membaca sholawat. Kenapa sholawat? Sholawat itu kan meyakinkan kepada kita, posisinya jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling nggak sampai di situ dah. Ya Allah, curahkanlah sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Mintanya ke siapa? Ke Allah. Yang minta siapa? Kita. Yang nerima? Siapa yang nerima? Nabi Muhammad. Artinya apa? Orang yang bersolawat, dia tidak akan menuhankan Nabi Muhammad. Makanya digencarkan begitu, solawat yang banyak. Kenapa? Agar posisinya jelas. Jangan sampai seperti orang Nasrani yang menuhankan nabinya. Karena itu kita yang sering solawat, insya Allah bebas dari kemusyrikan. Jadi kita nggak akan pernah lebay. Ekspresi cinta kepada Nabi tidak akan pernah kita jadikan Nabi sebagai Tuhan. Itu kan ungkapan cintanya kan macam-macam. Orang kalau sudah bicara cinta udah nggak pakai akal, nggak pakai akal sehat. Karena ungkapan rasa cinta. Maka silahkan ekspresikan, mau cinta bagaimana silahkan. Tapi jangan sampai menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Itu kata Imam Al-Busiri begitu. Kemudian, sholawat itu sebenarnya perintah yang kedua. Dulu, sebelum turun perintah sholawat, Allah perintahkan kepada seluruh sahabat yang mau bertemu dengan Nabi Muhammad harus sedekah dulu. Dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, yang baca Al-Mujadalah, ada yang baca Al-Mujadilah. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang beriman, kalau kalian ingin melakukan pembicaraan kepada Nabi, ingin sowan kepada Nabi, mau silaturahmi ke rumah Nabi, sedekah dulu. Kudu sedekah dulu. Nggak boleh kalau nggak sedekah. Kenapa? Sebab ilmu yang akan Nabi sampaikan, ilmu yang sangat berharga, ilmu yang sangat luar biasa. Maka kudu sedekah dulu. Nah, sedekahnya bukan sama Nabi, sama fakir miskin. Beda dengan kubu sebelah itu ada Paus Innocent namanya, di Vatikan tahun 1400-an. Itu kalau ada jemaat yang ingin menebus dosanya, kudu bayar kiparat kalau cara kita. Nah, bayar kiparatnya ngasih hadiah kepada pausnya. Ya, tergantung, kalau dosanya kecil, duitnya kecil. Kalau dosanya gede, duitnya gede. Bisa ditebus. Jadi kalau cara kita, wani piro gitu. Berapa duit? Rapi urusan. Paus Innocent namanya. Nah, Islam enggak. Dulu yang mau ketemu Nabi sedekah dulu. Tapi ayat ini yang mampu cuma Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Enggak lama, enggak sampai 1 bulan ayat ini dimansuh, dihapus, diganti. Masa berlakunya enggak lama. Kenapa enggak lama? Dia enggak berat. Dua saudara yang mau ketemu kiai kudu sedekah dulu, berat enggak kira-kira? Berat. Jadi enggak semua orang bisa ketemu dengan orang alim kalau begitu, berat. Kenapa ada perintah sedekah? Untuk berterima kasih atas jasa yang telah diberikan. Nah, terima kasih itulah balas dengan sedekah. Nah, sehingga karena dianggap begitu berat, akhirnya kita tidak akan bisa membalas kebaikan yang telah Nabi curahkan buat kita. Nggak bisa. Sebab Allah mensifati beliau dengan 2 sifat. Itu di dalam surat At-Taubah ayat terakhir, 2 ayat terakhir, ya kita udah hafal apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ada 2 sifat, rauf sama rahim. Apa rauf? Rauf itu memberikan sesuatu yang kita miliki, rauf namanya. Rahim memberikan sesuatu yang diminta. Kira-kira gedean mana tuh? Orang kaya
memberikan sesuatu yang dia miliki, atau orang kaya memberikan sesuatu yang diminta sama orang miskin? Kira-kira gedean mana? Yang dimiliki apa yang diminta? Saya punya mobil 10. Orang miskin minta. Kalau saya memberikan sesuatu yang saya miliki, berarti saya kasih berapa? Yang saya miliki berapa? 10. Berarti yang saya kasih 10. Rauf itu memberikan sesuatu yang dimiliki. Itu rauf namanya. Semuanya berarti yang dimiliki. Kalau rahim memberikan sesuatu yang diminta. Dia butuh berapa? 1, saya kasih 1. Jadi gedean mana, rauf apa rahim? Rauf. Nabi Muhammad punya sifat rauf. Standby 24 jam buat kita umat. Butuh apa aja, saya kasih. Rauf. Jadi jiwa raga saya, nyawa saya, semuanya buat umat, kata beliau. Jadi kita nggak akan mungkin bisa balas kebaikan beliau. Karena mungkin bisa balas, maka teksnya kata beliau apa? Teksnya kata beliau dalam hadis, man ata ilaikum ma'rufan fakafiuhu. Siapa orang yang tidak yang diberikan kebaikan oleh orang lain, maka balas dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak bisa membalas, maka doakan pada ulahu. Rasulullah nggak bisa kita balas kebaikannya. Karena nggak bisa dibalas, maka kudu didoakan. Nah, bentuk doanya namanya sholawat. Jadi ceritanya begitu. Sholawat itu bentuk terima kasih kita. Maka umat beliau yang tidak bersolawat, tanda umat yang tidak tahu terima kasih. Nggak tahu diri. Beliau sudah memberikan yang beliau miliki. Nggak ada yang beliau punya kecuali buat umatnya. Sehingga, waduh, dalam sejarah kita, kalau kita baca sejarah, itu generasi pertama, Islamnya baru 13-14 orang. Rasulullah, beliau sholat di Multazam. Ya, depan Ka'bah di Multazam. Nggak berjamaah sendiri. Jadi di Mekah itu nggak ada hadis yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Generasi awal. Berjamaah kita ngumpet-ngumpet. Beliau datang ke Ka'bah sembahyang sendiri di Multazam. Abu Lahab, Abu Jahal pada ngeliat. Panggil kawan-kawannya. Kata Abu Lahab, saya di rumah punya kambing. Potong kambing saya, dagingnya bawa pulang. Jeroannya jangan dicuci, bawa kemari katanya. Dipotong kambing di rumah Abu Jahal, kemudian jeroannya itu yang masih kantong kotoran, yang kayak anduk bentuknya, bawa kemari. Dibawa oleh orang yang motong, kata Abu Jahal, aku berikan hadiah yang besar kepadamu kalau kau bisa melumuri Nabi yang lagi sujud dengan kotoran kambing ini. Kalau kotoran kambing yang sudah jadi kacang itu kan nggak, tapi kalau yang masih di kantong itu baunya ngambreng. Rasul lagi sujud tuh. Lagi sujud, langsung dilumuri kotoran kambing yang masih basah. Nggak marah. Kenapa? Baru dikit Islamnya. Mau ngelawan? Nggak berani. Maka kita bersyukur, kalau Kalisari mayoritas Islam, kita jangan pernah merasa, lu Islam KTP doang lu. Enggak, jangan. Kenapa? Gara-gara Islam mayoritas, kita ngaji bisa aman. Tahlil bisa nutup jalan. Coba bayangin, seandainya di Kalisari Islami cuma kita doang, yang lain PKI. Berani kita ngaji begini? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Itu mayoritas, karena kita mayoritas, kita jadi berani. Jadi orang yang nggak sembahyang, KTP-nya Islam, dia punya jasa sama kita. Makanya jangan dimusuhin. Lu Islam doang lu, sembahyang kagak, puasa kagak. Nggak apa-apa. Menang geroyokan, jadi aman tahlil untuk jalan. Aman kita jadinya. Pede kita bikin pengajian begini. Nggak merasa diganggu karena kita mayoritas. Lu Islam doang, bayang kagak, apa dibilang? Jangan nuduh sembarangan bang. Saya ini istiqomah sholat sunnah. Bayang apaan lo? Bayang id, nggak pernah saya tinggalin. Bener nggak? Istiqomah sholat sunnah.
sholat id. Jadi kita kalah sama dia. Kita sholat kita belum istiqomah, dia udah istiqomah. Tapi yang tahunan, nggak yang harian. Walhasil bahwa gara-gara kita mayoritas, kita jadi merasa aman. Saudara kita yang belum sembahyang, jangan dimusuhin. Yang belum puasa, jangan dimusuhin. Gara-gara ada dia, kita jadi aman. Itu hikmahnya kita butuh doa orang lain, bantuan orang lain. Kemudian Rasulullah, beliau nggak diem aja udah. Dilumuri kotoran kambing yang masih basah, diem aja, sujud. Datang Abdullah bin Mas'ud, datang sahabat-sahabat yang melihat beliau keadaan seperti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kau adalah Nabi, Rasul, kenapa enggak doa? Mintanya yang lagi pada tawa terbahak-bahak biar mereka sambil geledek gitu ya. Doa aja. Kan Nabi begitu dekat sama Allah. Kenapa engkau enggak berdoa? Dia pada sorak, dia pada girang karena dia berhasil melumuri kau kotoran kambing. Kenapa kau enggak berdoa? Apa kata beliau? Wahai sahabatku, godaan saya belum seberapa. Saya punya pendahulu, Nabi Zakaria, yang berdakwah, mengajak orang berbuat kebaikan, ngajak orang beriman kepada Allah Ta'ala. Tantangannya bukan kotoran onta, kotoran kambing, digergaji. Maaf, dari selangkangan sampai pala terbelah jadi dua. Saya baru kotoran onta, baru kotoran kambing, belum digergaji. Malu kalau saya minta sama Allah. Ini buat para dai, para ustadz, kalau sekedar apa? Murid nggak cium tangan, ya pakai sakit hati. Murid maulid nggak pakai ngundang, jangan pakai sakit hati. Murid nggak kena dibilangin, jangan sakit hati. Kenapa? Belum digergaji kita. Belum digergaji, kecil banget dah, kecil banget. Jadi kata beliau, saya malu minta sama Allah Ta'ala. Kenapa? Pendahulu saya sampai digergaji terbelah jadi dua. Jadi Nabi Zakaria. Sehingga beliau merasa kalau dia lagi berdakwah itu sabarnya full, sabarnya benar-benar mentok dah. Nggak akan pernah beliau melaknat orang-orang yang sekalipun tidak mendukung beliau, sekalipun memusuhi beliau. Masyhur juga kisahnya kan, begitu beliau mendapat tantangan atas dakwah yang disampaikan di kota Taif, turun malaikat untuk menawarkan gunung dipindahkan ke kota Taif. Jawaban beliau sangat luar biasa. Apa kata beliau? Jangan kau pindahkan gunung itu ke Taif. Kenapa? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda. Malaikat, ini dialog beliau dengan malaikat. Saya masih berharap dari tulang sulbi mereka, orang-orang yang menyambut saya dengan sambitan batu, orang-orang yang menolak dakwah saya, enggak apa-apa. Saya masih bisa berharap nanti dari tulang sulbi mereka akan lahir anak cucu yang akan beriman kepada Allah Ta'ala. Bapaknya enggak iman, enggak apa-apa. Tapi nanti ada generasi kedua, anaknya. Anak yang enggak beriman, enggak apa-apa. Ada generasi ketiga. Itu dibuktikan betul sama Allah Ta'ala. Enggak usah yang lain. Abu Jahal, Abu Lahab, dia punya anak yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu di dalam surat Al-Ahzab, di saat Allah bercerita tentang hijrahnya anaknya Abu Lahab dari Mekah ke Madinah, namanya Durroh, ada yang baca Darroh. Hijrah nyusul Nabi ke Madinah. Yang sahabat tahu, Darroh ini kan putrinya Abu Lahab. Musuh Islam bukan? Musuh Islam. Sahabat nggak tahu kalau dia sudah beriman, perempuan. Sampai di kota Madinah, di gerbang kota Madinah, disambut dengan sorakan yang menghinakan. Disambut tapi dengan hinaan. Ja'at bintu Hammalatil Hatab, Ja'at bintu Hammalatil Hatab. Telah datang putrinya Abu Lahab, orang yang telah memusuhi Nabi, orang yang telah melaknat Nabi, orang yang telah menjegal Nabi dalam berdakwah. Isinya itu aja. Sambutan yang sifatnya cacian dan apa, hinaan. Durroh dari gerbang kota Madinah sampai rumah Nabi nggak berani dangak, nunduk aja. Nunduk aja. Sampai di hadapan beliau, namanya masih sepupu ya, sepupu. Kan Abu Lahab sama Sayyid Abdullah kan adik abang. Berarti anaknya sepupu. Kata Durroh, ya Muhammad. Langsung dibilang ya Muhammad. Nggak pakai ya Rasulullah.
ya Muhammad. Ya karena abang, posisinya abang. Ya Muhammad. Kenapa dulu? Beginikah dakwah yang kau sampaikan kepada sahabatmu? Menyambut tamu yang datang dengan cacian, dengan hinaan. Saya ini capek jalan dari Mekah ke Madinah, menyelamatkan iman saya, menyelamatkan akidah saya karena saya cinta dengan kau. Beginikah kau mengajarkan sahabat? Menyambut saya dengan hinaan dan cacian. Nabi langsung pahmar wajhu. Mukanya merah langsung Nabi. Nabi langsung bangun, marahin sahabat-sahabat. Beliau sekalipun marah, tapi marahnya penuh dengan sentuhan. Apa kata beliau? Wahai sahabatku, inikah balasanmu atas dakwah yang telah aku sampaikan? Kau hinakan keluargaku. Ini balasannya. Saya udah rauf, udah mencurahkan yang saya miliki buat kalian agar selamat, buat kalian agar mengenal Allah, mengenal ajaran yang benar. Ini balasannya. Kau hinakan keluargaku, katanya. Sahabat pada nunduk aja. Akhirnya apa? Kata Allah, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Wahai Nabi Muhammad, bilang kepada sahabat-sahabat yang menghina keluargamu, aku tidak minta balasan apa-apa. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kalian kepada keluargaku. Dari situlah sholawat digabung dengan kalimat wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi nggak cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad doang. Itu baru koma. Tambahin wa ala ali sayyidina, apalagi ditambahin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummatihi ajmain. Apalagi begitu, Pak. Jadi selawat tidak sampai Nabi Muhammad doang, tapi sampai wa ala alihi. Sebab Allah yang minta. Itulah sebagai ungkapan terima kasih kita atas nikmat yang telah Allah berikan berupa kehadiran Nabi Muhammad. Selawat. Di sisi lain dia. Jadi saya berusaha buat mengungkap sisi yang barangkali jarang terungkap. Yang kedua, selawat dengan kaitan dengan dengan hajat, dengan maksud kita baca sholawat. Kan ada yang baca sekian maka bakal begini, dagang sepi baca sholawat sekian maka bakal begini. Itu bagus, tapi kemudian banyak yang orang yang akhirnya ragu dengan sholawat. Apaan? Gue udah baca sekian ternyata gue masih, akhirnya kan sholawat jadi tersangka sholawat. Maka saudara jangan pernah, kalau saya nih, jangan pernah kita memaksakan sholawat seperti lampu Aladin. Yang keluar dari bacaan sholawat, satu jin yang bilang, silakan, aku berikan kau 3 permintaan. Jangan jadikan sholawat seperti itu. Itu bahaya ntar ya. Bagaimana bahayanya? Andaikan, maaf, sholawat tidak Allah kabulkan di dunia, maka nanti kita akan merasa, apaan sholawat? Mana sholawat? Itu paling parah-parahnya manusia, orang yang benar-benar dia menjadikan sholawat sebagai tujuan duniawinya. Parah. Nah, kalau saya dulu dapat nasihat dari guru begini, mendingan tidur jangan tahajud, daripada tahajudmu memaksa Allah untuk mengabulkan doamu. Tahajud, kita punya hajat, pengen jual rumah. Datang ke rumah Kiai, Pak Kiai saya mau jual rumah. Terus baca sholawat kata Pak Kiai. Berapa kali? 11 kali. Kapan? Jam 3 malam. Terus pengen tahajud. Berapa malam? 7 malam. Kita baca tuh, kita membangun malam. Jam 3 baca sholawat. Sampai seminggu udah rapi. Tungguin aja. Nggak pernah itu ada yang nawar. Nggak pernah ada yang nelfon. Walhasil belum laku rumah kita. Kita bakal bilang, apaan tahajud? Katanya tahajud, doanya apaan sholawat? Katanya sholawat. Apaan tuh guru? Katanya ijazah dari guru bakal. Mendingan dia tidur menikmati rahmat Allah daripada dia tahajud memaksa Allah buat mengabulkan doanya. Mendingan mana? Mendingan tidur atau mendingan tahajud? Tidur. Mendingan tidur. Daripada dia ragu dengan Allah, ragu dengan sholawat, ragu dengan gurunya, mendingan tidur daripada dia tahajud. Nah, karena itu diluruskan.
Andaikan kita punya hajat, gandeng dengan sholawat, husnuzon, kalau tidak dikabulkan di dunia, bakal dapat di akhirat. Begitu mestinya. Oh, yang terbaik menurut Allah begini kali ya. Jangan nyalain sholawatnya. Itu diadakan sholawat yang macam itu, yang 11, yang sekian, sekian, sekian. Itu kan artinya ulama benar-benar ngasih solusi. Andaikan tidak ada solusi buat mendekatkan diri kepada Allah, maka umat bakal minta sarannya ke gunung, ke sono bahkan. Maka ada sisi hikmah dari bacaan-bacaan itu. Tapi yang orang yang punya iman, jangan sampai kita merasa bahwa gara-gara sholawat nggak dikabulkan, kita ragu dengan sholawat. Itu sisi di dunianya. Nah, sekarang akhiratnya. Rasul bilang dalam hadis yang sahih, kata beliau, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan saya di hari kiamat adalah orang yang banyak baca sholawat. Ini kita seringkali kita dengar analoginya begini. Ada orang yang nggak kenal. Katakan saya nggak kenal dengan Ustaz Deden lah, saya nggak kenal sama beliau. Kemudian saya titip salam. Ada jamaah yang sering ke rumah beliau. Salam ya buat Ustaz Deden. Dari siapa Pak? Dari Syuhada. Syuhada mana? Syuhada Jagal. Sampaikan. Ustaz Deden dapat salam. Dari siapa? Syuhada. Nggak kenal. Beliau cuma bilang alaika wa alaihis salam. Jadi kalau yang nyampein laki jawabannya alaika wa alaihis salam. Kalau yang nyampein, kalau yang bawa salamnya perempuan, alaiha wa alaika salam. Jadi jangan waalaikumsalam. Itu tanda orang yang ngajinya sering prek kalau begitu mah. Yang nyampein laki, yang ngirim salam laki, jawabannya alaika wa alaihis salam. Yang nyampein perempuan, yang nitip salam laki, alaiha wa alaikas salam. Yang nyampein perempuan, yang titip salam perempuan, alaiha wa alaikis salam. Jadi nggak ganti domirnya aja. Jadi kita kalau salam dari bulan, alaika wa alaihis salam. Waalaikumsalam. Emang assalamualaikum dia? Alaika wa alaihis salam. Saya nggak kenal dengan beliau, titip salam. Nggak direspon. Kenapa? Nggak kenal. Oh ya udah. Alaika wa alaihis salam kata beliau. Nah, minggu depan nih orang ke rumah saya lagi. Ente lagi. Salam ya Ustaz Deden. Ini saya punya durian montong. Pasti buat beliau. Disampaikan. Ustaz Deden dapat salam. Dari siapa? Syuhada. Oh ya minggu kemarin, iya. Orang Jagal ya. Ini Ustaz ada titipan durian montong. Beliau udah mulai mikir. Ini orang siapa sih? Nggak kenal. Tapi ngasih durian montong. Jawaban beliau bilang jazakallah khair. Makasih banyak. Alaika wa alaihis salam. Minggu depannya lagi saya sampai salam lagi. Salam lagi saya Deden ya. Ini saya punya motor Vario 2020. Kasih buat beliau. Di mana aja udah ngaji pakai motor saya. Nah, saya Deden salam. Siapa? Tuh ada. Iya, Jagal ya. Yang minggu kemarin bawa durian, iya. Sekarang dia datang bawa motor Vario. Udah mulai mikir, ini orang siapa sih? Salam tapi ada isinya. Salamnya nggak kosong. Beliau mulai bertanya-tanya, cari tahu siapa saya. Minggu keempat, datang lagi itu orang. Saya titip salam lagi. Deden, salam. Dari siapa? Syuhada. Jagal, iya. Yang bawa durian, iya. Yang minggu kemarin ngasih Vario, iya. Sekarang dia ngasih mobil Innova. Kira-kira bagaimana beliau? Makin maras dingin nggak? Ini siapa nih orang? Udah, kelar tuh. Minggu kelima, beliau bikin acara. Saya di pojokan. Jauh saya. Yang biasa nyampein salam, bisikin beliau. Ustaz Deden, ya. Bisikin sama Syuhada. Syuhada mana? Jagal, iya. Yang pernah ngasih duren, iya. Yang pernah ngasih Vario sama saya, iya. Yang pernah ngasih Innova, iya. Kenapa? Orangnya hadir di sini. Di mana orangnya? Ajak ke sini. Suruh duduk samping saya. Karena hadiah saya begitu banyak. Belum ketemu tapi hadiahnya begitu banyak. Maka jawaban beliau, ajak ke sini, duduk samping saya. Saudara, kita kenal nggak sama Nabi? Pernah ketemu nggak? Taksiran kita ini Nabi kenal nggak sama kita? Nggak pernah ketemu.
Kalau kita ketemu, kita sahabat namanya. Nggak usah di alam nyata lah. Ngimpi, pernah nggak ngimpi ketemu Nabi? Ya kayaknya mah, potongannya mah kagak nih, potongannya. Ngimpi nggak pernah, ketemu nggak pernah. Secara fisik kita nggak kenal sama Nabi. Secara fisik ya. Tapi tiap hari ngirim salam. Sholawat maksudnya. Sholawat kita nggak kosong. Ada taklimnya. Sholawat kita nggak kosong. Ada duhanya. Ada silaturahminya. Ada sedekahnya. Ada birrul walidainnya. Ada bingkisan-bingkisan. Seluruh yang beliau perintahkan, bingkiskan buat beliau. Sehingga kata Allah apa? Kata Rasul, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballiguni an ummatiyas salam. Allah punya malaikat, namanya malaikat sayyahin yang tugasnya khusus, nggak yang lain. Yuballiguni an ummatiyas salam. Mereka ditugaskan untuk menyampaikan salam umat saya kepada saya. Salam, salam, salam yang nggak kosong. Tiap hari salam, tiap hari ada bingkisannya. Di padang mahsyar, malaikat akan berbisik. Ya Rasulullah, kenapa? Masih ingat kan? Siapa? Jamaah Kalisari. Malam Sabtu. Oh, yang sering salam sama saya? Iya. Yang sering sholawat? Iya. Yang sholawatnya ada taklimnya? Betul ya Rasul. Sholawatnya ada silaturahminya? Iya ya Rasul. Sholawatnya ada ininya, ada itunya? Iya ya Rasul. Yang bingkisannya begitu banyak? Iya ya Rasul. Kenapa emang? Orangnya ada di padang mahsyar sekarang. Kira-kira jawaban beliau apa? Ajak ke sini, duduk samping saya. Begitu nggak kira-kira? Beliau nggak kenal karena sering ngasih bingkisan, akhirnya jadi kenal. Maka sholawat kita jangan kosong. Bingkisin. Buntel apaan kayak buntel? Jadi jangan berani-berani sholawatnya jalan sendirian tuh. Kasih bingkisannya. Apa bingkisannya? Apa aja udah. Habis sembahyang duha, sholawat. Habis tahajud, sholawat. Habis ta'lim, sholawat. Habis sedekah, sholawat. Pokoknya sholawat ada bingkisannya. Itu yang akan mengesankan orang yang menerima. Orang salaman sama kiai, begitu kosong sama yang ada isinya, kira-kira beda nggak perlakuannya? Ah, lu salaman lu halus. Kita kadang-kadang, maaf nih ya, ini manusia ya, kita berbicara manusia. Orang yang cuma salam doang, nggak ada bingkisannya, nggak ada tentengannya, kadang-kadang nggak penting buat diingat. Nggak penting buat diingat. Tapi yang begitu dia royal sama guru, dia perhatian sama guru, ngapa-ngapain aja ke rumah guru, pundaknya miring, guru bakal, subhanallah, gua nggak lupa malu kalau kemarin tuh. Artinya dikenang, diingat betul, dan kita akan menjadi orang yang paling dekat dengan guru kalau selalu kita bilang bingkisannya nggak kosong. Kira-kira begitulah sholawat yang kita baca. Bingkiskan, jangan sampai kosong. Dengan kita membingkiskan sesuatu buat Rasulullah, tentunya yang dibingkiskan adalah seluruh perintah beliau. Yang beliau perintahkan, ya kita kerjain. Akhlak beliau, ini beliaulah kita kerjain. Itulah bingkisan terbaik yang akan beliau terima bersama dengan salam sholawat yang dibawa oleh malaikat sayyahin. Maka dari itu, Rabiul Awal, bulan Maulid, bikin maulid di hati kita masing-masing, ya. Bukan karena kita PPKM, bukan. Artinya lebih wajib bersyukur atas nikmat Rasulullah untuk diri kita. Ya dengan sholawat, dengan sunnah Nabi kita kerjain pelan-pelan lah semampu kita. Mastata'tum, semampu kita. Itu yang skala pribadi, lalu keluarga, lalu jamaah musola, lalu masjid, skala yang besar. Artinya sebelum kita kumpul dengan komunitas muslim kita di masjid, di musola yang bikin maulid di hati kita masing-masing dengan cara perbanyak sholawat, yang sholawatnya jangan kosong. Kalau pengen dekat, nah, dengan dekat begitu, insya Allah urusan akhirat rapi. Ya, rapi. Udah dekat, rapi urusannya bakalan. Nah itu saja. Jadi pada kesimpulannya kata Imam Al-Busiri, jangan sekali-kali memuji Nabi seperti orang Nasrani yang memuji nabinya dengan cara menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Muji Nabi bagaimana aja silakan, tapi jangan sampai menuhankan Nabi Muhammad. Nah, dengan sholawat itulah setidaknya kita bisa memposisikan yang jadi Tuhan, Allahumma sholli ala, itu permintaan kita. Ya Allah, curahkan rahmatmu buat siapa? Sayyidina Muhammad. Nah, bukti terima kasihnya kita, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah mudah-mudahan
kita bisa bikin maulid di hati kita masing-masing, kemudian di masyarakat kita, di kampung kita, insya Allah berkah kampung dengan dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Ya kan,